Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Tania. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Terbuka Bengkulu. Nah, di video kali ini saya dalam rangka memenuhi tugas tutorial ketiga dalam mata kuliah bimbingan konseling untuk anak usia dini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan konseling atau langkah-langkah pelaksanaan konseling pada anak usia dini yang saya terapkan di sekolah saya. Yang pertama adalah proses identifikasi masalah. Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap anak-anak didik saya di TK Kasih Bunda, saya menemukan salah satu anak didik yang setiap pagi sesudah kegiatan pembukaan, yaitu berupa gerak dan lagu, kemudian setelah itu kami biasanya melakukan loud circle time untuk melakukan absen pagi, hafalan doa-doa, bercerita, dan membahas materi apa saja yang akan dipelajari. Anak tersebut sering mengeluh sakit perut. Yang kedua adalah proses analisis data atau masalah yang dihadapi anak. Anak tersebut bernama Rehan. Rehan dalam kurun waktu 1 minggu ini sering mengeluh sakit perut dan pulang sekolah lebih cepat dibandingkan dengan anak yang lain. Karena Rehan sering mengeluh sakit perut hingga menangis karena kesakitan. Padahal Rehan termasuk anak yang pertumbuhan badannya bagus serta perkembangannya juga sangat baik. Berat badan dan tinggi badan pun sesuai dengan usianya. Ketika makan di jam istirahat bersama anak-anak yang lain, Rehan selalu menghabiskan bekal yang dibawa dari rumahnya. Proses yang ketiga yaitu proses dan hasil diagnosis yang dilakukan. Untuk mengetahui berbagai faktor penyebab mengapa Rehan bisa sakit perut dan bahkan sering terjadi dalam kurun waktu 1 minggu ini, maka saya melakukan pendekatan terhadap Rehan dan juga orang tuanya. Nah, berdasarkan pendekatan yang telah saya lakukan terhadap Rehan dan orang tuanya, saya dapat menyimpulkan bahwa penyebab Rehan sering sakit perut yaitu karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu pola makanan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur adalah salah satu faktor penyebab kenapa Rehan bisa sakit perut. Berdasarkan pengakuan Rehan dan orang tuanya, memang Rehan terkadang tidak sempat sarapan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah proses pendekatan yang saya lakukan terhadap Rehan. Nah, di sini saya berbincang tentang apa saja sih yang Rehan makan selama di rumah, kemudian makanan yang dikonsumsinya di rumah, kemudian apakah Rehan sering jajan sembarangan, dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa makanan yang dikonsumsi juga belum tepat untuk usia Rehan. Nah, Rehan selalu membawa bekal yang tidak sesuai dengan usianya, yaitu seperti sambal tempe, sambal ayam, sambal kentang, sambal ikan, dan menu pedas lainnya. Sedangkan menu sayuran yang lain tidak ada. Nah, di sini saya sedang berbincang dengan orang tua Rehan, dan memang makanan yang dikonsumsi juga kurang sehat, kurang memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Dan satu lagi, Rehan sering jajan sembarangan, terutama jajan minuman kemasan dalam gelas yang mengandung pemanis buatan. Nah, kemudian langkah keempat yaitu prognosis. Nah, dalam upaya menindaklanjuti langkah diagnosis, saya melakukan tindakan prognosis, yaitu mencari berbagai pemecahan masalah untuk membantu mengatasi masalah sakit perut. Nah, saya di sini sedang berkonsultasi dengan orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter, dan alhamdulillah sudah dilakukan pemeriksaan ke dokter. Kemudian saya juga berdialog dengan anak dan mengungkapkan bahwa anak harus memakan makanan yang sehat dan bergizi, tidak makan makanan yang mengandung rasa pedas berlebihan, dan tidak jajan sembarangan. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.